لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, datang kita untuk mengabdikan diri, memasrahkan diri kita kepada Allah adalah ketentuan dan pilihan Allah. Maka bersyukur Allah masih memilih kita untuk bisa kita berkumpul di dalam mengabdikan diri kita kepada Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tidak ada sesuatu kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada kata-kata yang lemah atau yang kuat kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kekuatan kaum muslimin adalah bukan daripada fisik dan lain-lainnya. Inti daripada kekuatan kaum muslimin akan datang apabila telah baik mempunyai hubungan kepada Allah, apabila baik di dalam bersandar kepada Allah, baik di dalam ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan atur seluruh dunia tunduk kepada umat Islam. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi, penduduk satu wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tidak ada sesuatu kekuatan yang lain kecuali semua adalah kekuatan Allah. Maka baiknya kaum muslimin adalah baiknya mereka di dalam bergantung kepada Allah, baiknya mereka di dalam bersandar kepada Allah melalui petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sudah dipertunjukkan oleh para pahlawan kita di dalam mengambil merebut kemerdekaan bangsa ini, yang mereka berjuang dengan mengawali perjuangannya dengan takbir Allahu Akbar. Dan inilah yang sering kita dengar dari
dari pahlawan-pahlawan kita, dari jenderal-jenderal kita yang berjuang melawan penjajah. Mereka menggantungkan hati kepada Allah, melihat musuh yang senjatanya canggih, melihat musuh yang sudah terkedepan di dalam persenjataan dan strategi. Akan tetapi mereka bergantung kepada Allah. Para pahlawan kita, mereka bergantung kepada Allah. Yang mereka perjuangkan bukan lagi perjuangan mencari harta benda. Maka ketahui hadirin, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan segala waktu mereka, bahkan darah mereka, mereka korbankan untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa ini. Maka apabila di zaman itu ketika ada panggilan untuk jihad, panggilan untuk memerdekakan bangsa ini, apabila mental-mental pada saat itu rusak, maka tidak akan bisa tercipta kemerdekaan. Maka tidak ada di antara mereka ketika diajak untuk berjuang merebut kemerdekaan yang mengatakan berapa bayarannya. Mereka tidak peduli itu, bahkan mereka mengorbankan dari harta-harta mereka. Maka tercipta kemerdekaan. Dan kita pun yang menjalankan ini, maka kalau mental-mental masih rusak, mental-mental masih terus diwariskan, yang masih mewariskan mental-mental bekas daripada penjajahan, maka senantiasa kita berada di kelas-kelas bawah. Hadirin rahimakumullah, kemerdekaan telah dikumandangkan pada saat itu. Tapi pertanyaan bahwasanya apakah trauma di dalam penjajahan itu sudah dihilangkan atau bahkan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya? Trauma yang ada, rasa takut yang dibuat oleh penjajah, rasa egois hanya ingin menang sendiri, pembodohan karena tidak boleh rakyat itu cerdas. Kalau rakyat cerdas, mereka penjajah takut. Dan juga perpecahan selalu dibuat oleh mereka, karena kalau rakyat bersatu, maka dengan mudah rakyat ini memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa, kemudian berkorban untuk bangsa, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang istimewa. Mereka melakukan itu, mereka melakukan pecah belah. Maka pertanyaannya, trauma hal-hal seperti ini apakah sudah hilang dari bangsa kita atau terus digemakan, terus berpecah belah antara suku, antar bangsa, antara daerah, antar lain-lainnya? Maka apabila hal-hal seperti ini tidak selesai kepada kita, senantiasa kita dalam keadaan kerendahan. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lahir dalam keadaan lingkungan jahiliyah. Beliau sendiri berjuang, beliau merangkul yang lainnya, beliau ajak yang lainnya. Maka dalam waktu yang 23 tahun beliau sudah membawa perubahan yang istimewa. Apa yang beliau rubah? Yang beliau rubah adalah mental-mental mereka. Yang beliau rubah adalah mental-mental para sahabat, yang mereka awalnya pecah belah menjadi satu hati, persaudaraan. Bahkan diriwayatkan di dalam beberapa peperangan yang dilakukan oleh para sahabat, di situ non muslim pun ikut bersama rombongan para sahabat.
Kalaupun muslim pada saat itu berjuang karena memang jihad di jalan Allah, namun mereka orang-orang non-muslim yang ada pada saat itu pun mereka juga ikut berjuang, walau memperjuangkan atas nama bangsa atau untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi di sini menunjukkan bagaimana yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam persatuan. Yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik muslim atau non muslim ada. Mereka sama berbaur, tapi mereka saling menjaga, tidak menghina agama. Maka cukup contoh yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kokohkan persatuan kita. Kita saling merangkul, kita saling bergandeng tangan, jangan mau diadu domba dan jangan mudah diadu domba. 1000 judul untuk mereka para penjajah yang ada di zaman gaya zaman sekarang. 1000 judul yang mereka akan timbulkan untuk memecah belah bangsa ini. Akan tetapi apabila bangsa ini kecerdasannya bertambah, pendidikannya baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik dan memahami daripada perbuatan-perbuatan pecah belah yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa dan musuh-musuh agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala satukan kita terutama dengan momen yang akan datang, yaitu momen peringatan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mempersatukan kita, mencerdaskan bangsa, membuka akal pemikiran kita, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, dan Allah jadikan hati kita senantiasa saling sayang menyayangi. Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita semua, jaga bangsa kita daripada perpecahan dan daripada penjajahan gaya baru. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba yang dijadikan mempersiapkan diri untuk mendapatkan ketakwaan, kedekatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqul wa fi qawlihi al-muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله وملائكته يصلون على
order